Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Zalida Vina dari kelas 11 IPS 2. Di sini, saya akan mempresentasikan video sosiologi yang berjudul A. Faktor pendorong dinamika kelompok sosial, dan B. Proses perkembangan berbagai masalah sosial. Yang pertama, ada faktor pendorong dinamika kelompok sosial. Sebelumnya, apa sih pengertian dinamika kelompok sosial? Jadi, dinamika kelompok sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam kelompok sosial. Faktor pendorong dinamika kelompok sosial terbagi menjadi dua, yaitu satu, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, dan faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam. Yang pertama, faktor eksternal. Contoh pertamanya adalah satu, perubahan situasi sosial, yaitu perubahan akibat seorang individu melakukan perantauan dan menemukan hal baru dan akhirnya menerapkan hal baru tersebut dalam kehidupannya. Contohnya, ketika kelompok Gemens Cave berubah haluan menjadi kelompok Gesell's Cave, yaitu saat budaya gotong royong di kota memudar. Contoh kedua dari faktor eksternal adalah perubahan situasi ekonomi, yaitu perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang menyebabkan perubahan kelompok sosial. Contohnya, masyarakat perkotaan yang tingkat ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa, nantinya hubungan sosial dalam kekerabatan mengalami pergeseran dan berubah menjadi hubungan sosial berdasar pada kepentingan. Contoh faktor eksternal yang ketiga adalah perubahan situasi politik, yaitu pergantian elit kekuasaan yang terjadi dalam perubahan adanya kebijaksanaan dan biasa dilakukan dalam kekuasaan elit yang menimbulkan kelompok-kelompok sosial yang terjadi di masyarakat. Contohnya, dahulu partai politik hanya ada 3, dan saat ini partai politik telah banyak. Ya, jadi ini adalah contoh gambar faktor eksternal. Yang pertama ada perubahan situasi sosial, lalu perubahan situasi ekonomi, dan yang ketiga adalah perubahan situasi politik. Lalu yang kedua adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam. Contoh pertamanya adalah 1. Adanya konflik antar anggota kelompok. Konflik yang terjadi di sebuah kelompok akan menyebabkan terjadinya keretakan serta berubahnya pola hubungan sosial di dalamnya. Yang kedua adalah perbedaan paham. Perbedaan paham yang terjadi dan macam-macam penyakit sosial di dalam sebuah kelompok tentu akan mempengaruhi kelompok sosial tersebut secara keseluruhan. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Saat anggota kelompok tertentu tidak memiliki kepahaman, tentunya akan berusaha untuk memisahkan diri serta bergabung dengan kelompok lainnya yang memiliki kesepahaman yang sama dengannya. Jadi ini adalah contoh gambar faktor internal, yaitu adanya konflik antar anggota kelompok, perbedaan paham, dan perbedaan kepentingan. Yang kedua adalah proses perkembangan berbagai masalah sosial. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur sosial budaya yang terdapat dalam suatu masyarakat, dengan demikian membahayakan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok para warga kelompok sosial tersebut. Kondisi demikian ini menyebabkan rusaknya ikatan sosial. Contoh-contoh masalah sosial antara lain: 1. Masalah kemiskinan, 2. Masalah disorganisasi keluarga, 3. Masalah generasi muda, 4. Masalah prostitusi dan premanisme, 5. Masalah pedagang kaki lima, 6. Masalah sosial akibat bencana alam, 7. Masalah kriminalitas dan kejahatan, 8. Masalah kesenjangan sosial ekonomi, dan 9 adalah masalah ketidakadilan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan berbagai masalah sosial, yang pertama ada faktor ekonomi, yaitu apabila keadaan ekonomi suatu masyarakat rendah dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibatnya terjadi tindakan kejahatan dan banyaknya pengangguran dan banyaknya kemiskinan. Yang kedua, ada faktor biologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan tubuh atau sistem tubuh seseorang. Contohnya seperti cacat fisik, penyakit menular, dan bunuh diri. Pada umumnya, dapat terjadi masalah akibat permasalahan tersebut. Orang-orang yang cacat fisik misalnya, mereka biasanya dikucilkan dalam masyarakat, dan hal ini menyebabkan masalah ketidakadilan. Yang ketiga ada faktor psikologis, yaitu faktor yang terkait dengan kondisi kejiwaan seseorang. Contohnya, sakit jiwa,
frustasi, dan kecemburuan sosial. Hal ini bisa menyebabkan masalah kesenjangan sosial. Lalu, yang keempat ada faktor budaya, yaitu faktor yang terjadi disebabkan oleh masalah generasi muda, contohnya kenakalan remaja, vandalisme, premanisme, dan prostitusi. Yang kelima ada faktor lingkungan, yaitu faktor yang terjadi akibat lingkungan tempat tinggal yang tidak layak huni, dapat mengakibatkan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang keenam ada faktor alam, yaitu faktor yang disebabkan oleh aktivitas alam, contohnya dapat menyebabkan masalah bencana alam. Lalu berikut adalah contoh gambar faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan budaya. Lalu berikutnya ada contoh gambar dari faktor lingkungan dan faktor alam. Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.